Di dalam kaum Beri, ya, Pak Beri. Dari Dewi Sartika Sutikno, dari Purnawarman, Teddy dan Ado, Pak Ado. Merdeka, Pak Wayan, Epo. Dari mahasiswa, Andre, Nurani, Bobby, Priston. Nah, yang tidak disebutkan tadi mana? Yang tidak disebutkan. Kuliner, Pak. Alun-alun saya kuliner. Tadi didaftarkan nggak di depan? Nah, didaftarkan tadi. Tolong Bapak keluar dulu, Pak. Itu kan komitmen dari dalam aja. Saya pegang komitmen dari rekan-rekan. Ada kita gini, Pak. Tadi malam kita sudah komitmen. Yang saya tidak hadir ada tanya. Saya nggak hadir. Saya untuk memperjuangkan kaki lima. Saya tahu. Tadi ini ada di Pak. Bapak tolong keluar dulu, Pak. Maaf, ya. Jadi komitmen tolong dipegang. Tapi saya yakin kita sedang memperjuangkan, Pak. Ya. Tolong, Pak. Jadi satu lagi tadi yang tidak ditanyakan mana? Yang tidak dipanggil. Alasannya silakan. Kalau silakan dengan tolong nih. Bukan kita saya catat kan Mas Kano ini. Iya. Kita bukan bicara politik semua. Tenang. Bapak kalau Bapak polisi udah ngasih tidak ada emosi. Semua Pak, semua. Kita bukan kita cari solusi. Kita cari solusi. Karena tempatnya terbatas, kenapa Pak? Yang lain mungkin yang ini bisa. Siapa kan bukan perwakilan di bawah. Ada Pak. Ada. Itu yang paling bawah tulisannya. Dan di sini selain pers mana? Yang bukan pers angkat tangan coba. Bapak. Silakan yang tidak diperhentikan. Yang bukan pers, bukan anggota di luar. Yang bukan pers, bukan anggota polisi silakan tidak ada coba. Pers bukan anggota. Sini aja habis. Di sini Bapak di sini. Ayo Pak. Udah sok aja. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pimpinan rombongan menyampaikan aspirasi dan tim, silakan. Silakan. Pak Epo, Pak Beri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Wali dan Wakil. Terima kasih atas waktunya Pak yang diberikan kepada kami, bahwa hari ini kami datang kepada Bapak sebagai anak. Ngaduk kan jadi hidung kan intinya. Ya. Jadi kami dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, peraturan mengenai K3, Perda dan Perwa, bahwa kami para pedagang yang ada di 7 titik zona merah Pak. Jadi kami mengumpulkan semua koordinator yang ada di Bandung dengan maksud untuk menyampaikan aspirasi kepada Bapak tentunya yang telah mengeluarkan kebijakan untuk duduk bersama mencari solusi ini bagaimana. Karena terus terang saja kami ini hidup di jalan dagang itu Pak. Nah sekarang ada larangan tidak boleh dagang sama sekali, malah ditambah denda 1 juta. Untuk itu kepada seluruh koordinator kita undang untuk sama-sama duduk menyelesaikan masalah yang ada di Kota Bandung, terutama PKI yang dianggap yang selalu dianggap sebagai biangnya kemacetan. Jadi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung mengenai PKR itu telah melanggar
Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 tentang setiap individu berhak untuk mendapatkan hidup yang layak. Kedua, kami juga memohon kepada Bapak untuk memberikan penjelasan secara detail, Pak, mengenai peraturan yang tadi dikeluarkan. Mungkin dari kami cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah titik-titik lain tuh. Biar Pak Wali ini lengkap mendapatkan informasinya. Silakan dari ini ada berapa titik jelaskan. Yang kami undang itu sebetulnya banyak, Bu. Ada 21 titik. Cuma yang kami panggil yang 7 titik aja dulu, yang betul-betul tidak boleh jualan. Yang dari Kepatihan mana Kepatihan? Pak siapa Pak? Pak Ipan. Yang dari alun-alun? Dalam kaum mana dalam kaum? Saya. Gunawarman. Merdeka. Dewi Sartika, Dewi Sartika. Dewi Sartika. Jadi ada 15 perwakilan Pak untuk sementara karena permintaan semua ini tidak Pasar baru, pasar baru. Oh, pasar baru satu lagi. Iya. Pak siapa Pak? Pak Roni Rustandi. Pak Roni Rustandi. Itu mungkin Pak para koordinator yang hadir saat ini, maaf tidak bisa hadir semua karena ruangannya tidak cukup Pak. Terima kasih. Yang lain silakan. Silakan dari titik-titik. Pak Beri tadi sampaikan. Kenapa jadi diam? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama perwakilan PKL dalam kaum. Iya Pak, abdi di tahun 78 di Calante Bapak. Abdi etang atau syaratan. Tapi dengan kebijakan Bapak ini, saya terus terang aja saya sangat prihatin sekali Pak. Saya anak 3 Pak, berarti 5 saya keluarga. Kalikan sama Bapak, kali 500 kakak Pak, berapa yang udah dibina? Kata Bapak dibina, tapi bagi kami ternyata dibinasakan. Mohon dengan sangat Pak. Saya perwakilan dari PKL dalam kaum. Saya terus terang aja Pak. Untuk tahun ini juga saya punya anak SMP kelas 3 Pak. Apakah dia bisa nyampe ke SMA? Dia yang dari SMA. Del, tidak ada nangis. Kenapa nangis? Saya benar Pak. 3 bulan saya tidak jualan Pak. Saya punya motor 2, dijual 1 Pak. Mohon Bapak kan meniru ditata kayak di Mario Boro. Insya Allah Pak, saya berani diwakilkan sama Bapak untuk kebersihannya. Insya Allah saya jaga Pak. Saya mohon dengan sangat. Saya nangis ini bukan dibikin-bikin Pak. Saya terus terang aja tersentuh dengan kebijaksanaan Bapak. Yang bagi saya itu sangat terlalu kejam Pak. Oleh Bandung juara, tapi jangan dibinasakan kami Pak. Mohon saya dengan sangat kepada Bapak yang saya kagumi. Saya terus terang Pak ya. Waktu pemilihan anak saya 2 udah milih Pak. Yang 1 megang A, yang 1 megang B. Kata si yang A, Pak udah riban kami, bagus, pinter. Yang 1 lagi si A, Pak jangan. Mending si A, si A bagi kerja. Akhirnya Bapak, saya nurut ke anak-anak, saya pilih Bapak. Ternyata pilihan saya itu sangat terpleset Pak. Terus terang aja. Apa tidak bisa dibina pedagang kaki lima dalam kaum dan sekitarnya Pak? Mudah-mudahan Bapak yang baik. Mohon dengan sangat dengan kiri doanya lillahi ta'ala Pak. Saya nangis ini bukan dibikin-bikin Pak. Saya terharu Pak. Kalau anak saya sampai istilahnya tidak bisa melanjutkan sekolah. Dari tahun 79 saya jualan Pak. Saya udah beberapa kali pekerjaan wali kota, tidak ada yang sekejam Anda Pak. Terus terang aja Pak. Beberapa kali saya berada pekerjaan wali kota. Cuma beberapa bulan nggak bisa jualan. Untuk selanjutnya bisa. Mungkin terus terang aja untuk yang kemarin wali kota yang terdahulu. Terus terang aja tidak ada yang secerdas Bapak yang membina saya. Tapi
untuk saat ini perasaan saya itu dibinasakan sama Bapak. Mohon Pak, Ibu Malioboro Pak, ditata dengan Bapak. Saya insya Allah Pak, kata Bapak, PKL biar kemacetan. Saya udah tahun 79 Pak, dari PKL dalam kaum itu saya pelajari. Begitu masuk parkir dalam kaum, di situ udah ditol Pak. Kapasitas parkir mobil dalam kaum itu sekitar 30. Tapi kenapa? Harusnya dari titik ujung sampai titik awal tuh harusnya ada kode Pak. Kenapa mobil masuk terus? Uang masuk tol 2000. Padahal mereka tidak dapat parkir di daerah situ. Akhirnya kan pungutan liar itu Pak akhirnya. Seharusnya begitu kalau misalkan kapasitas dalam kaum 30 mobil, udah aja 30 mobil. Ini Pak tidak ada batasnya Pak, tidak ada tanda di bawah di depan penuh mobil tidak masuk, tidak ada Pak sampai saat ini. Mobil terus masuk aja. Otomatis di situ kemacetan tambah Pak. Begitu saya rasa cukup Pak. Terima kasih. Yang lain, silakan titik lain. BIP. Untuk BIP, nah ini sebentar, jelaskan yang sedetil-detilnya, ya, jelaskan. Jadi tidak ada informasi yang meleset. Ayo, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin dari PKL. Saya mendukung program pemerintah. Dan dari PKL Merdeka dipindahkan ke basement. Yang pertama dianjurkan 1,1 meter 50. Ternyata pas diukur satu orang cuma 50 cm. Hanya kami berontak. Bukan kami berontak, kami menolak. Akhirnya disetujuin 1 meter per orang. Tapi kenyataan di lapangan, satu orang bisa punya 6 lapak. Nggak ada. Oleh pengaturnya Ibu Linda. Ya oleh, ada yang 4, Iin. Dan itu juga bukan semua PKL yang Merdeka. Ada juga PKL yang dulu sering nongkrong di Bu Linda, itu kerocok-kerocoknya Bu Linda itu ditempatkan jadi PKL dipaksa. Ada dari Garut juga ada dari Patihan masuk. Nah yang saya tanyakan itu kenapa bisa begitu Pak? Sedangkan kami yang udah siap mau masuk situ tidak kebagian tempat. Yang asli PKL jalan mereka tidak bagian tempat. Itu aja yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Tikno. Atau siapa dulu? Silakan. Pak Tikno dulu yang jalur merah bukan? Ya. Yang jalur merah dulu. Bapak jalur merah. Diangkat. Pencet ya Pak. Sini pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bapak Sutikno sebagai koordinator di Jalan Dewi Sartika. Saya mohon kepada Pak Wali belasungkawa kasihan pada rakyat kecil sekarang keadaan krisis, keadaan ekonomi, mohonlah bantuan secara toleransi kepada Bapak Wali. Sekarang ini keadaan ekonomi sekarang goyang Pak, yang dikatakan Bapak Beri tadi memang betul Pak. Lindungilah secara hukum Pak, negara ini adalah negara Pancasila Pak. Lindungi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama Pak, kita terharu zaman dulu, zaman Pak A.A. Tarmana, Wahyu Hamdani sudah jelas dari dulu dipindahkan ke Dibagi, tidak berfungsi Pak. Satu, jarak jauh, permukiman di perbatasan kota sama kota jaraknya jauh Pak, jauh sekali. Otomatis pedagang itu ongkosnya pulang pergi 15.000. Belum nanti makan dia, anak istrinya. Dari mana kalau dagang itu laku? Kalau tidak Pak, korban pedagang kecil sekarang ini Pak. Saya mohon Pak, Bapak adalah dipilih oleh rakyat. Tolonglah Pak, rakyat lindungilah secara hukum Pak. Lindungi, saya ikut prihatin, kata Pak Beri tadi. Kasihan Pak, lindungi secara hukum. Bapak sebagai aparat dipilih oleh rakyat Pak. Lindungilah rakyat keadaan krisis ekonomi sekarang Pak. Tuhan itu maha adil, semoga Bapak bisa toleransi, memberi toleransi kepada PKL sampai biar tidak bisa pagi Pak, sore lah dari jam 3
Itu toleransi, namanya adil Pak, Pancasila. Lindungilah secara hukum Pak. Negara sekarang negara hukum, Bapak penegak hukum, lindungilah Pak negara keadaan krisis Pak. Saya ikut prihatin Pak pada yang kata-kata Bang Ferry sampai tidak makan. Saya juga ikut prihatin Pak, lindungilah Pak secara hukum. Allah Akbar. Semoga Bapak bisa melindungi keadaan ekonomi sekarang. Kalau Bapak bisa membantu Pak Ahmad Adil, moga-moga amal Bapak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti di akhirat ya Pak ya, mudah-mudahan Pak bisa melindungi Pak. Semoga amal Bapak bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu Pak ya, mudah-mudahan Bapak bisa melindungi ya Pak ya. Ya begitu analisa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan pedagang PKL dari Pasar Baru, Pak. Saya ingin mengajukan unek-unek saya di dalam hati saya, dan saya ingin minta kebijakan dari Pak Wali Kota, karena saya selama ini untuk wilayah Pasar Baru itu belum ada kejelasan, walaupun memang termasuk 7 titik. Dan kami walaupun sekarang ini memang dikejar-kejar oleh tim Satpol, memang saya sampai sekarang ini masih tetap kucing-kucingan Pak, saya akui terus terang, karena urusan perut Pak. Karena saya ini punya tanggungan Pak, anak dan istri saya, termasuk tadi seperti Pak Beri, memang anak saya juga masih pada sekolah Pak. Ada yang di SMA, ada yang di SMP, ada yang di SD, masih ada yang di TK, karena saya punya anak 4 Pak. Memang itu membutuhkan dana tidak sedikit zaman sekarang ini. Memang saya lihat situasi sekarang ini makin sulit, karena keadaan sekarang Indonesia makin dalam arti kata banyak musibah di mana-mana. Gunung Sinabung lah, Gunung Kelud lah, dan mungkin yang sebagainya. Dari saya, perwakilan dari pedagang kaki 5 Pasar Baru Pak, khususnya Watista, dari mulai Hasaram sampai ke sini ke Perapatan Sunaraja, minta kejelasan kepada Pak Wali Kota, bagaimana misalkan kalau seandainya untuk Pasar Baru itu dipindahkannya jangan terlalu jauh dari Pasar Baru, karena masih banyak tempat-tempat yang bisa dipakai untuk pedagang kaki 5, termasuk Pencinan Lama Pak, yang depan Kelurahan Braga itu kan wilayahnya saya terlalu jauh dari Pasar Baru. Kenapa tidak dipergunakan sampai tembus ke Bancai itu kan masih ada lahan. Saya rasa untuk anggota kami itu cukup. Mungkin sebelah sana daerah rekan kami itu bisa masuk ke Gang Tamim. Itu kan saya rasa bisa diatur. Mungkin kalau seandainya ada petugas dari pihak Pemkot untuk mengatur itu, saya rasa bisa. Kenapa tidak? Gitu. Saya sebagai perwakilan dari Pasar Baru meminta ke Bapak Wali Kota, karena itu Bapak saya terus terang sampai sekarang ini saya makan pun Pak terus terang Pak, makan pun saya nganyuk Pak, terus terang aja. Karena persediaan yang tadi kata bilang Pak Ber itu memang jelas-jelas memang udah gak cukup. Karena anak saya 4 termasuk saya dan istri saya mungkin kan karena tidak cukup. Ya terus terang ini saya main-main saya. Saya apa adanya Pak, saya orang miskin Pak, saya asli Bandung Pak, Abi orang Bandung asli, lain orang di mana-mana. Piraku orang di Bandung lapisan sorangan, tidak bisa dagang di Bandung. Karena pencarian saya sehari-hari menjadi pedagang Pak. Saya ini bukan tidak mau jadi pegawai negeri, karena memang ya aturannya memang mungkin karena saya bukan jodoh saya, mungkin saya ditakdirkan oleh Allah saya sebagai pedagang kaki 5, ya saya nikmati Allah aja itu yang ada kan gitu. Mungkin dari saya cukup di sini aja, barangkali ada cerita saya dari kami itu kepada Pak Wali Kota saya, tolong dengan sangat kami ini butuh kebijakan dari Bapak dan butuh kejelasan dari Bapak. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif, silakan. Dari mana? Matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, abdi nggak bahasa Sunda, abdi orang Sunda. Abdi perwakilan di Kopeah Pak, komunitas pedagang hewan Jalan Merdeka. Abdi tak acan aya solusi sareng relokasi pedagang Kopeah Pak. Sedangkan upami anu di relokasi KPI di basement mau nampi teh di pihak pengusaha BIP Nabina Arif Pak, Arif. Nah dugi sampai ayeuna pedagang Kopeah teh atanapi komunitas pedagang hewan tak acan aya solusi sareng relokasi. Nah abdi nyungkeun kebijakan ti Bapak upami misalkan Bapak pada ngalihkan ya Kak Sukahaji aya
mau suka haji datang nampi Pak, no ayah oke tos di sakedikan. Ka dokter Oten ai sehari 2 hari panginten tiasa upami ku Pemkot ditempatkeun. Mungkinna panginten tiasa bentrok sareng anu di ditu. Anu tes icalan di ditu. Tadi ngakhawatirkeun eta ngumpul Pak. Dugi ka ayeuna teu acan tariasa icalan. Dugi ka marodal sareep nya seueur nu ngarelu. Tapi teh nu relokasi ka Bapak teh upami tiasa entong tebih teuing ti Jalan Merdeka Pak. Kan di dinya aya tempat Pak. Abdi tos nyarios ka Patikarya aya lahan Pak anu di caket sampah, caket dantin pinggirna alangkah baiknya eta daripada teu dianggo anu dikulibeng ku seng. Alangkah baiknya ditempatkeun di dinya. Tak abdi bade upami tiasa di dinya mungkin bade kesana teu sapertos PKL. Abdi bade di lobi eta sapertos kios Pak. Lahanna mung sakedik eta teh mung 3 meter ka 4 meter. Tiasa nampung kanggo 20 PKL mah. Ka 20 PKL eta Pak. Ti abdi mung sakitu panginten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Sama Pak, saya juga merasa gimana ya, merasa terganggu juga karena ada pelaturan ini. Soalnya apa? Saya belum pernah ada teguran dari siapa-siapa juga Pak. Mau dari petugas, mau dari pihak siapa. Karena itu saya kesini Pak. Saya memohon pada Bapak, tolong diperjelas itu. Kalau Bapak mengeluarkan aturan seperti itu harus diperjelas kepada semua yang merasa dirugikan. Saya dagang sudah cukup lama di sana. Siapa? Bahkan saya tahu relokasi masalah Gede Bage pun sekitar baru tahun 2 bulan kemarin karena barang saya diciduk dari gudang juga yang tanpa sepengetahuan saya sekarang tidur. Barang saya langsung bilang aja gitu aja gitu, tanpa sepengetahuan. Dan saya mengikuti dari dulu Gede Bage, saya ikuti kembali. Cuman masalahnya mungkin pertama kali Pak yang saya lihat kepatian itu sebagian besarnya banyaknya warga di situ juga Pak. Masalah keberatannya tuh dari situ juga karena jauh aksesnya, rumah dari sana, lahir di sana, daerah Mangun kayak gitu. Sampai akhirnya yang kemarin waktu itu yang saya tahu data itu sekitar 400 pedagang PKL 4 yang dulu, sekarang tinggal 100 Pak. Kurang lebih itu juga, tinggal sedikit. Dan itu juga mayoritas dari ada warga dan lingkungan sekitarnya di situ. Kurang lebih. Kemarin saya waktu hari sekitar 2 minggu kemarin mengikuti kabar yang relokasi King sama di Jogja. Kita coba berusaha di situ dulu kalau bisa, karena masalahnya kalau di Gede Bage kasihan Pak, sekolah udah pada di sana semua, ngekos sudah pada di sana, sebagian yang di udah pada lahir di sana, terlalu jauh Pak. Itu aja mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan, mewakili PKL Kuliner Jalan Merdeka. Saya Wawan, mewakili kuliner Jalan Merdeka. Kebetulan di Jalan Merdeka ada sekitar 15 PKL kuliner, itu pakai roda. Kalau bahasanya saya pakai gerobak, itu orang Sunda mah ada roda nih Pak. Selama ini kebetulan kami juga jualan sudah cukup lama, mungkin Bapak juga lebih tahu untuk masalah kuliner di Merdeka. Dengan adanya kebijakan ini, kita selalu kucing-kucingan
Bahkan sekarang kita tetap masih bisa buka itu karena memaksakan diri, kalau tidak jualan ya tidak makan. Kita jualan dari biasanya dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Sekarang karena adanya peraturan ini kita buka jam setengah 10, bahkan jam 10 malam kita baru buka sampai jam 5 pagi tetap. Lokasi kita di depan Panin Live di Jalan Merdeka. Bahkan waktu itu rombongan Bapak ke Merdeka ada pengontrolan untuk trotoar kalau nggak salah. Saya sempat ketemu sama Bapak Ferdi, sama Bapak Emma juga. Saya minta solusi untuk PKL kuliner. Bapak Ferdi menjanjikan waktu itu untuk bisa masuk ke Panin. Waktu itu kan waktu ada Bapak rombongan, kita jualan di halaman Panin, rapi banget Pak waktu itu. Saya ke Pak Ferdi, Pak tolong kalau bisa untuk selamanya bisa kita di sini di pinggir halaman Panin Live. Bapak janji, oh iya nanti saya akan bicarakan dengan Pak Emma untuk bisa masuk ke halaman Panin Live. Nah mudah-mudahan Bapak tidak lupa dengan janjinya, bisa menyampaikan atau menjembatani kami yang dari trotoar pindah ke halaman Panin Live. Itu ada 5 gerobak Pak di situ. Terus untuk yang bawah juga kemarin ngadu, tolong yang di bawah itu dekat factory outlet, depan factory outlet itu katanya minta ke Parti Karya karena saya mewakili mereka yang di bawah juga. Itu mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Wali Kota, juga Bapak Wakil Wali Kota yang kami hormati. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan karena kami bisa diterima di sini. Nama saya Trisman. Pak Ridwan jangan bosan melihat saya. Tidak usah khawatir, saya hanya ditunggangi oleh satu partai yaitu Suradi, Suara Rakyat Bingung. Ya. Kami datang ke sini dari satu proses kegelisahan kawan-kawan PKL yang sampai hari ini nasibnya tidaklah mereka dapatkan untuk kepastian berjualan kembali. Pada dasarnya kawan-kawan sepakat untuk direlokasi, ditata dan sebagainya. Hanya lagi-lagi ternyata seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan hari ini di sini semua, ini kalau menurut saya memang mungkin belum maksimalnya koordinasi, komunikasi untuk relokasi. Karena seperti kawan-kawan BIP hari ini kebingungan sendiri. 70 lapak yang ada di basement hasil negosiasi Bapak Satgasus, Bapak Ode, ya rupanya juga itu belum bisa dimaksimalkan karena mungkin informasi yang seharusnya didapatkan tidak mewakili semua kawan-kawan yang ada di PKL BIP. Di BIP ada 4 jaga, yaitu Bu Linda yang sudah berapa tahun ya, ada 10 tahun lebih sebagai koordinator lebih. Alhamdulillah Bu Linda sukses selama ini ya mengantar ketertiban, keamanan dan keindahan tanda petik. Bahkan kawan-kawan PKL BIP tidak sungkan untuk memberikan semacam bukan koordinasi ya, kerelaan untuk ada biaya berapa per hari? Per hari 10.000. 10.000 per pedagang. Per pedagang selama berapa tahun? 30 tahun. Nah ini tentunya juga harus kami sampaikan agar bisa diketahui bahwa hari ini ada sedikit kekecewaan dari para pedagang kaki lima khususnya BIP karena tidak bisa mendapatkan haknya di basement. Nah ini untuk titik-titik lain saya pikir kawan-kawan yang lain juga tahu. Pak Ridwan kebetulan Pak Ode saya diminta jadi pembina di PPJTD di Dago dan di Sultan Agung yang sudah 10 tahun dari zaman Pak Priana, Pak Ferdi yang saya hormati, kita juga sering berkomunikasi. Artinya hari ini kepentingan kawan-kawan hanya sedikit, yaitu untuk meminta solusi yang terbaik, lebih dari itu tidak, yang terbaik
sejahtera. Karena kalau dibiarkan begini, ini hari ini kita datang, alhamdulillah, nggak usah khawatir ke wali kota, ke wakil juga karena kami sudah bersepakat dengan kawan-kawan ya, yang sekitar 700 sampai 1000 ada di luar, itu tertib. Kami sudah mengatakan tidak boleh ada sedikit pun yang kita sentuh fasilitas negara, apalagi ribut dengan aparat. Jadi kami datang ke sini tentunya niat baik. Betul tidak semudah membalikan tangan untuk menyelesaikan ini, ya. Dan saya yakin wali kota hari ini adalah wali kota yang tentunya sangat amanah. Wakil wali kota juga ada wakil wali kota yang sangat amanah, ya, yang tidak hanya berpihak pada pengusaha-pengusaha besar, FO, BIP, mal-mal dan segala macam. Kami sepakat bahwa tidak apa-apa ada pasar modern, tapi tidak berarti harus mematikan pasar tradisional. Mungkin begitu saja dari kami. Silahkan dicari jalan keluarnya, Pak. Hawatos ya keluarga Bapak, ya. Dan kalau dibiarkan ada jadi bom waktu, dan saya yakin kita semua warga Bandung tidak mau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, karena potensi menganggur ketika tidak lagi punya pekerjaan, taruh PKL, itu potensi ngerampok, nyopet, atau melakukan tindakan-tindakan kriminal karena perut itu sangat besar. Potensi ketika perut lapar itu sangat dekat sekali dengan potensi untuk mau nyopet, narkoba, jual untuk para rubuh. Tolong itu jadi kesepakatan kita. Ya, untuk itu mudah-mudahan kawan-kawan di sini juga saya minta bersepakat, berkomitmen bahwa kita kesini bukan aksi, bukan demo, bukan mendemo Pak Ridwan Kamil atau Pak Oded, tapi menanyakan persoalan yang sedang kawan-kawan hadapi. Baik, terima kasih untuk sementara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari kawan-kawan mahasiswa kalau ada silakan, ya, agak dipercepat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melan, Pak. Saya mahasiswa dari Unisba. Kebetulan saya presiden mahasiswa yang hari ini ikut menyikapi persoalan dalam kehidupan Bandung. Beberapa tahun yang lalu kami pun sempat untuk mengadvokasi persoalan ini, Pak. Salah satunya pada wakil 5 yang berada di BIP yang dituduh pembuat kemacetan. Dari situ kami merespon untuk itu, sehingga kami melakukan penelitian, Pak. Nah, hasil penelitian kami kemudian kami buat menjadi suatu makalah bahwa munculnya kemacetan itu bukan dari pedagang kaki lima, tetapi dari keluar masuk kendaraan yang ada di dalam mal-mal atau pertokoan yang ada di Jalan Merdeka. Nah, itu pertama. Kemudian kami pun sempat mengadvokasi pedagang kaki lima yang ada di Taman Sari. Kalau bapak-bapak lihat ke Taman Sari, sekarang udah rapi ya, udah enak. Dan itu hasil komunikasi yang dibangun antara mahasiswa dan pedagang kaki lima. Kalau tidak salah bapak tempo hari pernah ke sana ya, 2 kali bapak ke sana melihat kondisi pedagang kaki lima, Pak Wali. Dan saya pikir persoalan yang dirasakan oleh pedagang kaki lima ini persoalannya tetap sama, Pak. Mereka meminta haknya, mereka meminta bahwa mereka memiliki hak untuk berjualan dan yang lainnya. Saya pikir persoalan hari ini kita turun ke jalan itu hanya mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Nah, barangkali ini menjadi gambaran untuk kita untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di bawah, Pak. Nah, satu sisi yang saya lihat, Pak, kalau saya lihat beberapa kali kita advokasi, sering ada yang mempermainkan pedagang kaki lima, termasuk PKL-PKL yang di Taman Sari. Ada pihak ketiga yang mempermainkan untuk mendapatkan keuntungan, untuk profit. Dan kami marah untuk persoalan pun terjadi di pedagang kaki lima BIP. Saya pikir tidak hanya di BIP, di beberapa titik-titik pun ada yang mempermainkan, entah golongan apa, entah organisasi apa. Tapi kami merasa tersentuh dan marah. Jujur-jujuran, Pak, kami dari mahasiswa itu tidak mengharapkan apapun. Kita mendukung apa yang menjadi gebrakan Pak Wali hari ini, Bandung juara dan yang lainnya. Saya pikir ini positif, yang dapat langkah gerak yang positif. Namun kedepannya saya berharap persoalan-persoalan yang hari ini dirasakan oleh pedagang kaki lima, hal-hal yang begitu kecil barangkali,
Tapi ini berdampak besar karena ini persoalan masyarakat. Berapa masyarakat, berapa PKL yang tidak bisa berdagang, berapa anak yang tidak akan bisa sekolah, berapa keluarga yang akan cerai berai. Ini persoalan yang sangat signifikan bagi kami. Maka dari itu kami menyikapi, mohon ada solusi yang terbaik. Yuk kita duduk sama bareng-bareng di sini untuk persoalan ini. Yuk kita merumuskan apa yang menjadi solusi untuk kita semua. Itu barangkali dari saya, Pak. Terima kasih. Bapak, ibu-ibu yang ada di sini, kalau ada ibu-ibu nggak ada. Saya menjadi wali kota sudah bersumpah pada saat detik saya dilantik. Dan sumpah saya itu adalah untuk mensejahterakan kota Bandung, menegakkan aturan peraturan undang-undangan. Sepakai demi Allah, asal nama. Surga neraka ayat didinya. Surga neraka abdi ada pada adil tidaknya. Itu tidak main-main. Tiap hari sebelum pergi ke kantor saya mengingat sumpah itu. Supaya saya tidak tergoda, supaya istiqomah. Saya bersama Odet diwarisi kota yang lebih banyak masalahnya ketimbang prestasinya. Puluhan tahun. Sabara jumlah masalahnya, tiu ratusan PR abdi. Munoyang Bandung juara. Saya tidak diwarisi kota Surabaya yang sudah bagus. Tinggal beberes nurapira. Ima back to basic. Loba runtahna sampai di Poyok City of Peace. Pak Wali, saya nggak runtah karena nggak ada tempat sampah. Oke, saya kasih tempat sampah, nggak runtah kene. Lihat tiap pagi. Berapa banyak orang naik motor tidak pakai helm? Kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa banyak kalau naik motor melanggar zebra cross? Ngaluwihan lampu berem. Jujur pada kita sendiri, muntaya polisi palang kereta api dilewat. Padahal sudah ditutup palang. Oh, keretanya akan datang. Kita lihat di sepanjang sungai-sungai di kota Bandung. Pakai IMB apa tidak? Pas kirbilnya rusak, nyalahin pemerintah, padahal dia ilegal. Kita lihat ada 6.000 titik reklame legal, yang ilegal 7.000. Berjualan, berusaha, orang kaya, kafe-kafe tidak berizin. Ratus-ratus. Itu kota Bandung yang diwariskan kepada kami. Semua terbiasa melanggar aturan, lahir dan batin. Semua punya alasan. Tapi buru-buru, maka lampu palang pintu dilanggar, kan gitu. Saya pernah di Jalan Dago ngahalangan naik motor nukai trotoar. Trotoar itu buat saha, buat pejalan kaki, buat bukan naik motor. Hiji, 2, 3, sampai 8 saya bisa tahan maka tahan. Sisanya puluhan ngantri di trotoar melanggar aturan. Itu warga Bandung hari ini. Jadi kota Bandung ini kota yang gula-gula ekonominya luar biasa, tapi orang terbiasa melanggar aturan dengan alasan masing-masing. Pertanyaannya, apakah kota seperti itu yang mau diwariskan ke anak cucu kita? Kumaha aing we gitu meureun. Ya, kota kumaha uing dan seterusnya. Itulah kenapa hidup harus ada aturan. Kalau tidak mau ada aturan, jangan tinggal di kota. Kota itu bahasa Inggrisnya city, kan gitu ya. City itu akar katanya dari civic. Civic itu artinya beradab. Jadi kalau mau beradab, mau jadi orang kota harus ikut aturan. Apa jadinya kalau merah tidak berhenti, hijau tidak jalan? Nah, dari perspektif itu, kalau mau hidup di negeri Republik Indonesia NKRI, kita harus taat aturan, dimulai
dimulai dari nomor 1, sudah dikutip tadi. Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala pasal-pasal. Orang miskin, anak terlantar harus dipelihara negara, dan seterusnya. Cek Soekarno kudu adil dan makmur. Hari ini kita belum adil, saya yakin punya perasaan itu. Hari ini belum makmur juga. Itu PR saya, membawa sedikit-sedikit menuju mimpi itu. Jadi Bandung Juara itu ada 300 masalah, anak tangga mah ada 300 tangga yang harus didaki. Maka saya sebagai pimpinan kadang-kadang harus ngambil keputusan yang saya tidak suka. Demi Allah nanti abdi teh teresep ngarazia. Teresep. Tapi kalau semua orang ikut aturan, nggak perlu saya merazia, nggak perlu saya kuku rusukan di lapangan. Teresep. Pengen aja semua tertib. Teresep saya nahan-nahan naik motor di trotoar, kudu bikin tuan pengobatan. Capek secara fisik, masa 5 tahun bikin tuan. Sistem harus dibangun gitu. Jadi saya menghimbau ke warga mangan hiji, taat aturan. Setelah taat aturan baru kita bicara solusi yang adilnya bagaimana. Gitu. Itu mendasar dulu ya Pak, sebelum nanti ke teknis supaya Bapak paham. Saya bersumpah terhadap penegakan aturan seperti itu. Nah, sekarang masalah PKL. Coba saya minta kebaikannya. Saya minta keluarkan KTP-nya sekarang di meja semuanya. Supaya saya bisa fair nanti berbicara dengan siapa. Disimpannya di meja. Semua KTP Bandung? Ada yang tidak KTP Bandung? Coba jujur, ada nggak? Yang di meja saya semua KTP Bandung? Bandung. PKL itu menurut penelitian, kalau Anda mau bicara tentang ilmiah ya, ada kurang lebih sekitar 20 ribuan. Yang punya KTP Bandung menurut penelitian kurang lebih hanya 2.000 sampai 3.000. Berarti ada 17.000 tidak tinggal di Bandung. Bukan kayak Pak Beri mah saya bela. Pak Beri orang Bandung, KTP Bandung. Tapi ada 17.000 nungiluriweh yang membuat bapak-bapak, kalau betul bapak-bapak mewakili yang KTP Bandung, terkorbankan oleh 17.000 nungiluriweh. Sekarang jawab pertanyaan saya. Apakah semua yang jualan di jalan PKL? Tidak. Tidak semua. Tidak jujur lah. Ya kita bicara jujur. Sekarang kita buka-bukaan ya, supaya gentle. Saya orangnya senang solusi Pak. Saya tidak seperti yang sering diprovokasi. So, apakah semua yang di jalan itu PKL kayak Pak Beri? Apakah semua punya alasan yang sama jual di jalan seperti Pak Beri? Betul-betul untuk hidup, buat anak istri. Coba, sama nggak alasannya? Saya banyak bukti, saya cerita ya. Banyak yang namanya pengusaha PKL, lapak naloba. Ada PKL nah hiji demi menyambung hidup. Pak Priston ya. Tapi banyak yang mengambil profit dari ketidakjelasan aturan di jalan. Dia punya 6 lapak, 3 buin, cenah gitu kan? Iya sama oleh saya catat ya. Dan jumlahnya banyak. Benghar, ayah. Jadi jangan digeneralisasi dulu Pak, bahwa suara Bapak mewakili seluruh yang jualan di jalan. Saya akan bela pajak kita, pajak orang Bandung. Duitnya kemana? Mayaran tah petugas pajak, mayaran gaji Satpol PP dan seterusnya. Tapi kalau saya kota ini diririweh oleh 17.000 yang bukan KTP Bandung,
berarti kita harus tegas juga terhadap itu. Jadi saya mohon jangan digeneralisasi bahwa apa yang tertimpa Pak Beri berarti Pak Beri mewakili 20.000. Ente tuh. Coba lihat gambar ini. Kita belak-belakan ya. Tapi nyah Bapak-bapak, kami ingin cari solusi, tapi kita lihat fakta-fakta berikut ini. Oke, sambil nunggu. Jadi yang jualan di jalan ada PKL yang betul-betul PKL, itu yang akan dibela. Satu. Yang jualan di jalan ada pengusaha yang nyuruh karyawannya jualan di jalan menghindari pajak. Ku abika pergok di Kapatihan. Ku saya di Ontrop. Ku naon jualan di dia mobilnya halus jualan simbut. Hehehehe suraseri. Benghar banget jangan karyawan. Dia punya toko tapi memanfaatkan mengaku-ngaku PKL gitu kan. Nitip suaranya ke bapak gitu. Padahal dia mah sudah formal sebuah toko. Satu itu contoh. Kedua, tinggalin nusuk kayak mobil-mobil kayak tadinya wajah lagi kari celong benghar. Jualan lagi di jalan. Lihat gambar ini. Lapak diperjualbelikan. Coba. Kumaha aturanna? Ini terjadi dan jumlahnya banyak kalau mau dicek. Di Simpang, di Pati Ukur, di mana-mana. Tinggal lihat. Dijual 11 juta salapak. Pakai internet berarti di lemana dan mampu melek teknologi itu. Ngaku-ngaku PKL. Jadi PKL ini ada PKL betulan seperti Pak Beri yang harus dibela, ada yang ngaku-ngaku PKL mengariwukeun gitu kan. Dan ada juga yang memanfaatkan ekonomi jalanan ini yang memperumit hidup kita bersama. Tadi yang di mana? Di Pati Ukur ya, tinggali luas 4x6. Jam jualan 16 jam 4, harga 6 juta nego. Bahasana tinggali aman karena ada pengurus resmi PKL, gak perlu takut ada razia atau preman. Kalau minat hubungi kita, Pak Kapolres bisa kontak gitu. Satu lagi kita lihat mewakili ya, kita cerita dulu. Nih, dijual lapak kaki 5 di mana? Di Kota Bandung. Jual lapak kaki 5 lokasi strategis dekat Simpang Dago, ukuran 8x5 ex seafood, tenda kursi meja, harga 11 juta. Ekonomi 11 juta. Ini mewakili spektrum bahwa ekonomi jalanan itu tidak hanya yang betul-betul seperti Bapak gitu. Jadi saya mau mendudukan dulu bahwa yang jualan di jalan ngariweuhkeun teh kombinasi antara PKL yang betul-betul PKL sama yang ngaku-ngaku PKL. Gimana membedakan? Susah. Semua mengaku seperti Pak Beri. Kalau tidak jualan ini dan itu gitu. Oke, berikut gambar. Ini foto di mana? Gitu ini. Baru. Itu apa? Petihan. Jadi kalau tadi disampaikan ya oleh Pak Noran dengan studi ilmiahnya bahwa sumber kemacetan itu bukan PKL tapi mobil keluar masuk, itu situasional Mas Noran. Mungkin betul di Merdeka. Anda bisa menjelaskan dengan ilmiah studi tadi, menjelaskan foto ini. Tanpa ilmiah juga orang tahu yang bikin macet lihat apa. Remetannya kemana? Rebatannya kemana-mana. Siapa yang terzolimi juga? Orang-orang yang mau ambulan gawat darurat seperti Cikutra terhambat. Mun pae di jalan saham disalahkan, nggak ada yang mau ngaku salah. Inilah Bandung hari ini. Tino benghar sampai ke yang miskin semua melanggar aturan. Maka jangan salah, apa walima wanina jenangan kanu menengah bawah tidak. Sudah 1.200 papan reklame dituar. Sanu gaduhna, wah panjang. Orang-orang gede ngumpul Pak Priston kalau mau tahu. Ya. Berapa real estate yang sudah kami segel, cek ke Distarcik.
selama 5 bulan, cuma nggak terberitakan aja. Karena itu Bandung hari ini, Cinubengan. Nah sekarang, mari renungkan. Kalau Bandung ingin rapi, bersih, juara, hayu, tapi ikut aturan. Taklah hiji. Kalau sudah disepakati, kita bicara baik-baik. Tapi sekarang ini, generalisasi, provokasi, ancaman pembunuhan ke saya sudah ada dari orang-orang yang saya itu bukan PKL pasti orang-orang yang bisnisnya besar dalam urusan ekonomi jalan, saya istilahnya ekonomi jalan ya, karena ya premana, ya apa modelnya dan seterusnya. Sekarang kita ada dari Tegalega coba hadir pakai kasat mata ya, bikin macet apa tidak tah tiap malam otista, berapa lapis dihabiskan. Jadi jangan digeneralisasi bahwa kemacetan kemacetan itu multidimensi Pak. Anak-anak sekolah juga bikin macet tiap pagi, tinggalnya di Margahayu Raya, sekolahnya di Banjarsari, tinggalnya di Antapani, sekolah di mana, Rabeng tiap pagi kita bikin macet. Oke. Pasar Tumpah juga bikin macet, parkir sembarangan juga bikin macet, tuh. Angkot yang terbatas bikin macet dan seterusnya. Jadi poin saya, kita bicara satu-satu. Nah, kalau semua sepakat dulu taat aturan, yuk kita duduk sama-sama. Saya juga tidak kaku. Sekarang pertanyaannya, Pak Wali dan Pak Wakil, gagasan idenya dari mana? Kita tidak ngarang-ngarang, kita buka lembaran hukum. Karena kami bekerja harus berdasarkan namanya dokumen hukum. Di dokumen hukum disebutkan ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Bapak tidak suka, kumaha peraturannya begitu, aturan hukum. Kalau semua dibebaskan jadi zona hijau, mangga, berarti Bapak jualan di tengah jalan Pasteur atau di mana, ada bebas. Semua bisa berargumen, oh begitu kota ini, kan enggak juga. Maka ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah. Zona merah adalah jalan provinsi, jalan nasional, 7 titik, rumah ibadah, Masjid Agung teh rumah ibadah, kantor-kantor militer, rumah pejabat. Itu aturan satu. Saya melakukan denda, demi Allah kita resep nggak denda teh. Saya banyak tidak disukai, itu tadi dalam hidup ini kadang-kadang harus ambil keputusan yang saya juga tidak suka, tapi cek saya harus dilakukan. Jadi ini permasalahan teh lahir batin, multidimensi, kaya miskin semua. Sekarang mau kota lain sudah kemana-kemana, kita kiri-kiri gitu kan enggak. Jadi kita berpikir jernih dulu Pak, ya. Nah, solusi, kita bicara solusi sekarang. Yang paling benar dimanapun juga, jualan itu bukan di jalan, tapi di pasar. Di mana gitu benar mas itu? Pertanyaannya, pasarnya cukup apa tidak jumlahnya? Gitu kan? Berarti APR di PD pasar yang saya push tahun ini, pasar Cijerah, pasar Cihaur Gelis, pasar Sarijadi akan kita kembangkan untuk warga yang menengah bawah. Kalau mungkin gratis mah gratis, tinggal biaya operasional bulanannya aja dan seterusnya. Yang benar itu. Nah, kalau pasar sudah tidak mencukupi, tapi China modal, ya pasar ember, emberna ayah China modal. Dan di mana? Nah, di situ baru harus diimprovisasi kan, jualan di jalan. Jadi yang benar itu. Jadi dalam 5 tahun kita sebagai wali kota, wakil wali kota akan memperbanyak pasar untuk menampung bapak-bapak semua, karena ekonomi kita modal gitu, tidak tertampung.
Ada yang berhasil, ada yang berproses, ada yang tidak berhasil. Kita fair ya dalam solusi tadi. Kita lihat ya satu-satu. Siapa yang dulu sekarang pindah ke Gede Bage? Ada yang bisa jawab? Pedagang Tegalega, pedagang Cibadak, Cimonya. Apakah mereka gagal? Enggak, berhasil juga. Setuju kan? Kita bicara fakta. Apakah yang di Gede Bage kaki lima semua? Ternyata menurut penelitian tidak. Tak etak, sok aya penumpang gelap. Udah niat baik buat betul-betul PKL, sekian persennya dijual ke pengusaha formal. Termasuk kami kecewa waktu kita siap-siap dengan Kapatihan pindah ke Gede Bage, karena itu nawis-nawis lah, tanda tangan. Tiba-tiba membengkak Pak Priston. Sekian persennya bukan yang ada di situ. Jadi sudah ada ketidakjujuran niat dari awal dari orang-orang yang juga mengaku PKL atau mengkoordinasikan atau apapun namanya. Kan kumaha tuh saya itu udah memberi kepercayaan, pas ditinggalin nah membengkak, nah imah hanya gitu. Berarti niat baik ini dimanfaatkan. Jadi kumaha mau percaya juga gitu. Tapi bahwa ada yang sudah pindah dan berhasil, itu harus jadi fakta. Kita jangan bicara dulu Bu Linda, bukan Bu Linda ya. Saya cuma mau tanya, PKL-PKL yang pindah ke basement, itu sekarang nyaman. Dan itu yang paling benar. Berdagang tidak di jalan. Penghasilannya Pak? Nah, masalah penghasilan itu situasional. Rezeki mah kumaha Allah, kadang-kadang berhasil, ayeuna leutik bisa gitu. Tapi bahwa betul dinaungi di dalam sebuah ruangan itu yang paling betul. Jadi poin saya adalah kita bikin alternatif-alternatif. Pemkot mau duduk bersama, sok sama-sama cari tempat. Pak Wali, abdi mah hoyong di Kings, abdi mah hoyong di Jogja. Pak Emak saya suruh coba hubungi pemiliknya. Kata pemilik lahannya nggak ada, memang ya. Artinya kan kita berupaya juga Pak untuk merespon apa maunya pedagang di situ. Ngobrol karena levelnya bisa diterima. Pak emang ngobrol ke situ. BIP tadinya nggak mau kalau mau tahu sejarah nama Alim dengan alasan takut macam-macam. Kita paksa ada peraturannya di pemerintah 10% ya Pak. 10% yang namanya mall, 10% namanya hypermart itu harus untuk PKL UMKM. Sekarang ada tawaran 400 tempat di Pasar Balubur. Itu pilihan. Tempatnya pasar, diberi tempat. Pak, tapi kan kudu mayar. Kan namanya juga usaha, temannya semua harus gimana kita. Itu ada aturannya. Rezeki mah naik turun. Jadi jangan, saya tuh ingin melihat ya semangat orang Bandung ini, coba dulu setelah setahun 2 tahun ribu baru kita ngobrol lagi, kurang kredit tambahin kredit kurang apa ini macana naon udah nanti mau ada perang teh udah tidak mau ke medan perang duluan kan susah kita mencari solusi tambahannya. Dan juga ingat dulunya kan nggak ada tiba-tiba ada. Misalkan kayak pasar hewan, ya. Kan dulunya nggak ada, tiba-tiba kenapa memilih di situ, gitu kan? Itu kan sebuah keputusan juga yang dari awal tahu itu tidak boleh. Sekarang minta difasilitasi di lokasi-lokasi nggak bisa juga. Jadi kita carikan tempatnya. Dari PD Pasar menawarkan pasar Pamoyanan. Dari PD Pasar pernah menawarkan pasar Kosambi, sekarang pasar Balubur, banyak tempat. Termasuk, nah ini solusi baru ya, di Kebon Kawung ada tanah milik Damri, luasnya sebarat 1 hektar. Itu yang saya maksud, kita nyari solusi. Ngobrol tadinya dengan Direktur Damri,
pada beli eta si nate istilah nate tempat parkir kan bahasa kumpul. Kumaha situasinya? Oh Pak Wali cenah Damri mah ngan berangkat jam 7, mungkin datang di jam 7. Berarti di jam 7 lebih jam 7 kumaha tanah teh kosong. Gimana kalau saya jadikan pasar rakyat, ini bahasa saya ya, yang ujung-ujungnya sebenarnya buat keberpihakan saya. Oh silakan aja Pak, kita ngobrol. Udah ada Pak, pasti rame, kumaha rame. Nah kalau sudah legal begitu mas, saya mau promosikan karena legal, dibikin kreatif, jangan bawa lapak, kita sediain tendanya, bawa barang aja, ada musiknya, ada apanya, nanti kita promosikan. Oh tuh Pak, kayak beda, coba heula tak eta, saya tuh punten ya, saya tidak suka orang yang tidak nyoba heula gitu. Kan dalam hidup juga semua ada coba-coba dulu, ada tes dulu. Nah ini tawaran-tawaran ya, lokasi-lokasi terkait dengan yang jaraknya nggak terlalu jauh, termasuk pasar baru juga, seperti itu di situ. Kalau tawaran-tawaran ini tidak direspon, saya kan tetap berpegang pada aturan. Tapi kalau tawaran-tawaran ini mau direspon, silahkan kita ngobrol. Saya senang dengan mereka yang mau berpikiran maju. Ayo. Sampai ada BPR mau ngasih kredit. Ini contoh saya sakit hatinya Pak Priston. Ada orang baik mau ngasih kredit lewat BPR. Pas disampaikan bahasa nanti, cukup naon atuh 3 juta cenah buat kamu. Saya datang ke Cicadas, Pak kumaha situasi? Pak Wali punten bantosan kunaon sekali. Abdi teh terjerat rentenir. 60% pedagang PKL terjerat rentenir. Sabaraha tuh perputaran uang, aduh dibantosan 2-3 juta tapi tong dibungakeun gitu. Bisa kami berputar. Tak eta nu PKL bener mah. Kenapa keluar angka 3 juta? Datang dari teorinya PKL Cicadas. Tapi waktu kita sampaikan, kita ada gagasan itu terus ditolak. Buat apa 3 juta itu cukup? Berarti dia bukan PKL. Pedagang yang sudah siap naik kelas. Gitu. Tapi karena gula-gula ekonomi Kota Bandung ini begitu besar, semua ngakunya PKL. Buktinya kayak tadi yang ada di layar dan seterusnya. Itu Pak situasinya teh. Jadi abdi teh nyaa ke seluruh warga Bandung. Ada program beasiswa, kalau bapak anaknya tidak sekolah, sok lapor, saya cari sekolah buat anak-anak bapak. Sudah banyak Pak Priston anak jalanan yang sudah saya adopsi ya, buat beasiswa. Hari ini ada berita baik, Senin Kemis bis gratis buat pelajar-pelajar. Terus upaya, tapi kan membalikan Bandung itu nggak bisa hitungan minggu, bulan, butuh waktu. Indomie oge, ini disebut mereknya, kan proses nggak kurungkan kompor heula gitu kan di China, jadi Indomie goreng dan seterusnya, semua juga ada proses. Tapi bagi mereka yang suka memaki-maki cenah-cenah ketinggalan, kami tinggal sabar nawe, dah lillahi ta'ala, kita teh sudah istiqomah melakukan perubahan gitu. Maka Pak Ema, tolong dicatat ya, sudah menyiapkan 2000-an kartu PKL. Supaya yang pegang kartu itu yang saya bela, yang betul-betul warga Bandung, nah KTP-na dipayung, itu yang saya bela. Ayeuna Pak di kredit 3 juta, sugan engke kita berupaya kreditnya ditambahkan, bunganya kecil, kalau bisa tidak ada, kenapa nggak masalah. Saya cuma mengingatkan bapak-bapak jangan sampai ditunggangi oleh 17.000 yang bukan warga Bandung. Bunga baralata. Tulain KTP Bandung mah moalnya ke Kota Bandung. Ngambil duitnya, buang sampahnya, dia pulang ke kampungnya. Minggu depan datang lagi, banyak begitu. Kurang nuriwe sesaku, dipoyok ku turis gitu. Kan teu adil gitu. Munya ke Bandung mah mun dagang teh bawa keresek sorangan gitu. Menaya runtah dihareupeun dicokot, dipisahkeun di rumah. Eta nu nyaah beda gitu. Jadi itulah program-program solusi yang disiapkan. Kartu PKL buat warga Bandung supaya saya tahu, saya ngobrol ke orang yang benar harus dibela. Siap-siap. Kami minta bantuan para koordinator menyiapkan nama-nama PKL yang warga Bandung. Ya, jangan ditunggangi lagi.
Disitulah orang-orang yang akan kita beri kredit, kita prioritaskan masuk kalau ada kesempatan dan seterusnya. Dan saya yakin yang benar-benar PKL kan nggak mau seumur hidup jadi PKL, Pak. Peperihan orang tua anak susah, anak kita nggak boleh susah kan gitu. Pasti Pak Beri dalam hatinya setiap harinya kan ingin anak-anaknya lebih sukses, saya dia sama gitu. Semangatnya sama, saya juga punya anak yang masa depannya harus lebih baik dari saya. Jadi satu, bantu kami minimal yang hadir di sini bikin daftar mana gubernur KTP Bandung, itu akan kasih kartu, itu yang akan saya ajak ngobrol. Yang lain saya prioritaskan nomor sekian. Dua, kalau ada program-program pasar kayak basement BIP akan didahulukan mereka-mereka yang betul-betul warga Bandung. Tiga, kalau dalam teknis ada masalah masih dipungli misalkan oleh aparat Pol PP, tolong lapor, saya bereskan. Kalau ada yang tidak adil, PKL punya 4 lapak, 6 lapak, berarti itu masalah teknis. Jangan jadi sebuah teori bahwa semua tidak adil kan, bereskan nanti Pak Oden bisa. Ya, kalau dijawab kembali aja Pak, masalah yang di basement itu Pak, soalnya masih banyak sebagian PKL yang asli dalam Merdeka itu tidak bagian tempat. Betul, nanti kita bereskan itu satu-satu. Merdeka beres, sampai beres, diberes. Yang Kepatihan juga sama. Coba tolong pikirkan kalau tertarik konsep dagang di Kebon Kawung bisa jadi pilihan. Terjauh teuing misalkan, ya. Tempatnya juga bagus, saya bisa promosikan, saya bisa kreatifkan jika beragam kuliner night. Asal mau aja dulu taat aturan. Gitu. Bagi yang mau ke Gede Bage tetap kita fasilitasi. Semua saya fasilitasi, tapi saya mau dahulukan yang KTP. Ada lahan-lahan yang sedang kita upayakan, misalkan di basementnya alun-alun sebagian gitu kan, masih ada ruang dan seterusnya. Dari kami mah sederhana, kita duduk sama-sama, kita bantu satu-satu sesuai aturan, kuncinya main tak sesuai aturan, yang lain dan improvisasi. Tapi hari ini saya mengingatkan bahwa yang mengaku-ngaku jualan di jalan tidak semua itu PKL. Mohon dipahami. Jangan sampai bapak-bapak ditunggangi oleh mereka-mereka yang tidak ber-KTP Bandung, ditunggangi mereka-mereka pengusaha PKL yang sudah kaya raya, tapi memprovokasi dan seterusnya. Tapi bagi mereka yang betul-betul PKL seperti bapak, saya akan bela. Pembelaan itu berupa mencari tempat yang layak, memberi kredit untuk atau hibah atau apapun kita cari sama-sama. Saya tidak mau puluhan tahun kucing-kucingan ada capek pasti kan. Saya dia capek, gitu. Pengennya mikirin urusan yang lain yang nanti kemacetan gitu dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi hari ini akan difasilitasi selanjutnya oleh Pak Emadanti terhadap tawaran-tawaran baru. Semua masalah tolong sejujur-jujurnya disampaikan. Satu-satu saya punya komitmen akan bereskan Pak. Tapi tidak bisa di forum ini kita bahas teknis terlalu mendalam. Tapi semua aspirasi. Termasuk sampaikan pada kami kalau bapak-bapak yang betul-betul KTP Bandung, betul-betul PKL, susah menyekolahkan anaknya, saya minta daftar nama anak. Saya carikan sekolah, saya carikan bantuan beasiswa, mengurangi pendapatan, mengurangi pengeluaran bapak-bapak. Insya Allah, asal betul-betul KTP Bandung. Apalagi bapak kan pemilik juga gitu kan dan seterusnya. Tuh. Disitulah kita mulai cara-cara yang benar baru. Saya kira itu kalau dari saya ya. Kurang lebihnya kita bisa follow up di teknis, nanti diatur lagi asal dengan niat baik ya, betul-betul nggak ada tipu-tipu lagi lah, nggak ada ngaku-ngaku lagi, nggak ada tipu muslihat dan seterusnya. Kalau itu terjadi kita saling percaya, ayo saya dukung lahir batin. Saya kira itu. Setelah ini mungkin tambahan sedikit dari Pak Wakil, juga mungkin Pak Kapolres saya minta pandangannya terkait masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relokasi PKL ke Gede Bage, ya, itu sesungguhnya saya ingin sampaikan di sini tidak ujuk-ujuk. Artinya
ketika kami berdua, Pak Wali dan saya dilantik 16 September 2013. Besoknya kita langsung bekerja. Dan pekerjaan yang langsung dirasakan oleh kami berdua, yang paling dirasakan amat sangat kita rasakan ya, adalah penataan PKL. SK Wali Kota terdahulu, ya, karena kita pemerintahan, ya, kita harus meneruskan roda pemerintahan ini, maka saya menjadi sebagai Ketua Satgasus pengganti Pak Ayi. Oleh karena itu, saya mencoba hampir 60 hari lamanya. Saya mencoba untuk mengadakan audiensi, mengadakan silaturahim terus dengan pihak-pihak perwakilan PKL. Dan saya bukan tidak punya dokumen. Kami punya dokumen yang dulu, yang sudah berjalan zaman pemerintahan yang lalu, itu sudah ada. Bahkan di situ sudah ada tanda tangan kesepakatan pihak-pihak PKL dengan pemerintah Kota Bandung. Di antaranya, pihak PKL dengan pemerintah Kota Bandung itu siap relokasi, ya, yang khususnya di Kepatihan dalam kaum, ya, itu siap relokasi ke Gede Bage. Dan itu sudah ada tanda tangan. Dan saya sudah klarifikasi selama 60 hari, saya klarifikasi kepada teman-teman. Dan mereka semua mengakui. Artinya tidak ujug-ujug. Karena kami sebagai pimpinan baru meneruskan yang lama, yang lamanya dokumennya seperti itu, ya itu kami lakukan. Bahkan yang paling saya kaget terus terang saja, lapak di sana belum pindah kita, sudah saya menemukan ada kwitansi, beberapa kwitansi itu ada di perjualbelikan. Itulah kata Pak Wali tadi, ada oknum-oknum memang yang menunggangi. Sudah diperjualbelikan. Sehingga saya dan Pak Wali memutuskan, menyimpulkan, persoalan kita ini adalah sesungguhnya bukan persoalan PKL ANSI. Yang notabene tadi PKL itu adalah maknanya betul-betul PKL, bukan pengusaha. Sampai saya dapat informasi juga, dokumen kami punya juga. Di Gede Bage juga ada yang pengusaha punya 30 lapak, 30 lapak ada. Itu kan bukan PKL. Ini persoalan kita sebenarnya. Jadi saya sampaikan sekali lagi seperti ini, ya. Saya tambahkan, sesungguhnya kalau menurut saya, ya, bahwa kita semua akan ringan insya Allah memberangi Bandung yang kita cintai bersama, ini, ketika semua pihak kita siap disiplin. Disiplin artinya kita siap mengikuti, yang pertama yang paling penting adalah seperti Pak Wali sampai tadi, yang penting kita siap untuk mengikuti tata aturan yang sudah ada. Kalau kita memang sudah tidak punya concern ke sana, saya kira apapun yang kita lakukan pasti tidak akan beres, tidak selesai. Dan tugas kami sebagai pemerintah tentu saja, ya, kami adalah membimbing, ya, mengarahkan semua warganya, ya, warga Kota Bandung ini untuk bersama-sama kita membangun Bandung. Ya kita bersama-sama, makanya saya dan Pak Wali itu punya konsep kolaborasi, sistem kolaborasi antara kami sebagai pemegang regulasi dengan seluruh stakeholder masyarakat, termasuk tidak saja adalah PKL. Ini yang kami ingat sesungguhnya, ada masukan-masukan, ada diskusi seperti ini yang kita inginkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita semua memiliki kesadaran untuk sadar hukum, sadar tata aturan. Saya mendengar ada tuntutannya ingin membatalkan perda. Yang membatalkan perda itu kan peraturan daerah, itu adalah perundang-undangan di daerah, ya, yang itu memang semuanya sudah dibuat oleh legislatif, DPRD. Dan DPRD membuat aturan itu kan semua juga
berdasarkan ya, bukan ujuk-ujuk, tapi ada juga sharing dengan simposium masyarakat sebelum itu dibuat, termasuk ada naskah akademiknya segala macam. Ya, kalau memang dirasa kurang, perkembangannya ada, mari kita bersama-sama kita bicarakan. Intinya kalau menurut saya, ya sekali lagi, ya, mari kita bersama-sama berbuat ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya seperti ikhlas itu adalah sabar dalam ketaatan. Ikhlas itu sabar dalam ketaatan. Kalau kita semua punya keikhlasan hidup ini untuk membenahi Bandung yang kita cita ini, sabar dalam sabar dalam ketaatan, saya kira kita sama-sama insya Allah. Ya, adapun tadi dikatakan ya, oh Bapak punya masalah-masalah kami, ya, saya juga tidak mengerti, bukan tidak paham. Dan sampai Pak Wali katakan tadi, kami mengadakan aturan Perda Pasal 4 2011, kemudian kemarin denda biaya paksa penegakan hukum, itu semua kan diatur oleh Perda. Karena kami juga dapat informasi juga, dapat masukan juga. Kamu PKN mau terus dibenahi, tapi pembelinya juga tidak. Kata sebagian orang juga memberikan masukan kepada kami, itu tidak adil juga. Kenapa tidak adil? Karena di dalam Perda itu sendiri diatur tentang pembeli yang melanggar juga, maka kami laksanakan. Seperti itu. Jadi semuanya kami melaksanakan berdasarkan aturan yang ada sekiranya. Karena memang eksistensi sebuah pemerintahan itu adalah menegakkan aturan. Oleh karena itu saya berharap kita bersama-sama, ya, saya berharap sekali lagi lah ya, khususnya untuk para PKL, pedagang PKL kaki lima yang ada di Kota Bandung, yang betul-betul KTP-nya Bandung, saya berharap kita harus bersama-sama mewujudkan Bandung ini, Bandung juara, Bandung yang terbaik ke depan. Ya. Jangan sampai tadi kita ditumpangi, kita dicundangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wali Kota Bandung, Pak Wakil Wali Kota, rekan-rekan saudara-saudara saya, ya kan, pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Siang hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dan musyawarah. Kami berpesan sebagai aparat kepolisian, musyawarah itu adalah salah satu kunci untuk menuju ke keberhasilan. Semuanya diawali dengan musyawarah, insya Allah itu akan berjalan dengan lancar. Kami mohon, kami sebagai aparat kepolisian, kita duduk sama-sama, kita jelaskan dan kita pecahkan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya, supaya tidak ada permasalahan di luar nanti menimbulkan dampak yang kurang baik. Bagaimana tatanan kota yang kita harus sikapi dengan baik. Yang kedua, kami berharap pada Bapak sekalian dan Ibu sekalian, bahwa kami aparat kepolisian ini adalah salah satu aparat pemerintah yang mana bagaimana menata, mengatur tentang arus lalu lintas, ya kan? Kami secara jujur sering, ya kan, dicemooh oleh warga masyarakat melalui radio-radio bagaimana tanggapan Pak Kapolres tentang kemacetan ini. Ini kita sampaikan, ya kan, kita sampaikan salah satunya, termasuk bahwa kita sudah berikrar, kita semuanya, kita tertib berlalu lintas. Kami mohon, kami bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, disampaikan kepada keluarga-keluarga kita semuanya. Kita berawal dari disiplin. Oleh karena itu kami sekitar menyampaikan bahwa disiplin berlalu lintas ini sangat penting. Bahwa korban kematian 2013 yang tertinggi adalah lalu lintas. Ini sebagai masukan dari kami di aparat kepolisian. Mari kita sama-sama kita selesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. Bukan soal Bandung tidak Bandung. Saya ini sudah tadi bersumpah. Pajak-pajak orang Bandung, rumpat agama, duka orang Bandung adalah bukan yang lain tidak boleh, tapi mendahulukan. Oleh karena itu bapak-bapak yang akan saya bela, bukan yang sisanya. Dengan program-program nanti besok jam 1 pada lohor oleh Pak Eman. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini dengan solusi-solusi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sebentar. Untuk para koordinator, tolong bubarkannya masa masing-masing dengan keadaan tertib dan aman. Yang kedua, untuk para koordinator, tolong jangan dulu bubar. Bukan di sini. Untuk berkumpul kembali di DKM ya. Itu aja. Silakan bubarkan dengan masing-masing koordinator dengan aman, tertib dan lancar, silakan. Intinya mah sama, satu, kalau dari Pemkot tetap pada aturan, tetap menegakkan zona merah, zona kuning, zona hijau, tetap memberi pengertian-pengertian. Tadi sudah saya sampaikan kan, dari 20.000 yang mengaku PKL, yang warga Bandungnya itu hanya sekitar 2.000 sampai 3.000. Jadi tentunya kami sebagai Pemkot akan mengupayakan berpihak kepada yang ber-KTP Bandung karena sesuai peraturan-peraturan perundang-undangannya. Sehingga saya menghimbau tadi jangan sampai mereka ditunggangi oleh yang non PKL dan non KTP Bandung. Makanya saya sebut dengan istilah ekonomi jalanan. Ekonomi jalanan ini tidak semua PKL, tapi pada saat terjadi sebuah dinamika selalu menebeng kepada yang pihaknya PKL. Saya bilang tadi ada yang pemilik toko jualan di jalan, ada yang sudah kaya, ada juga pengusaha PKL, ada PKL punya beberapa lapak. Tadi dengar sendiri dari pedagang, sudah diberi kesempatan, ada yang memanfaatkan, ada yang punya lapaknya ternyata 4-6 yang tentunya akan ditertibkan. Sehingga asas berkeadilan ini akan kita jadikan sebagai dasar. Jadi langkah-langkah berikutnya sama seperti dulu, plus bedanya persiapan pembagian kartu PKL yang jumlahnya 2.000-an. Sehingga mudah-mudahan mereka yang berjualan di jalan ber-KTP Bandung itulah yang kita beri keberpihakan. Yang lain-lain kita lihat dinamisasi di lapangan. Pak, untuk kartu itu di kuota 2.000 atau tergantung jumlah yang ada, Pak? Oh enggak, sesuai ada. Jumlahnya itu berdasarkan penelitian ilmiah. Tapi kalau ternyata di lapangan lebih dan betul terverifikasi KTP Bandung, tentunya kita akan kasih juga. Keuntungan apa, Pak? Oh banyak, atau kalau nanti saya ada program beasiswa buat anak miskin, ada program kredit murah, ada program kesehatan, kepada siapa saya berikan? Ya tentunya kepada warga Bandung yang berada di piramida paling bawah. Nah ini beritanya contohnya, ada sekian unit sudah kita undi ke guru honorer, boleh cek ke Distarcip. Ada sekian unit rumah susun sudah diberikan ke kelompok buruh. Nah itu keberpihakan dalam program pemerintah ke kelompok yang piramida di bawah dari sisi ekonomi. Jadi bagi yang punya kartu PKL, kalau kita nanti ada PKL Fun Night ya, yang rencananya dalam 2 minggu kita akan bikin, ya didahulukan kepada pemilik kartu. Jadi mereka, warga Bandung harus makmur duluan, jangan sampai warga non-Bandung yang mengambil keuntungan dinamika ekonomi kota Bandung. Bahkan tadi kan ada tawaran-tawaran lokasi-lokasi yang bisa dipergunakan, ini akan dirapatkan jam 1 untuk dikonsepkan. Saya kira itu ya, dan ingat saya menyenangi belanja di PKL ya, kemanapun saya jalan-jalan barangnya murah, tapi tempatnya harus sesuai aturan dan tertib. Gitu. Makanya nanti PKL Fun Night tolong dibantu diliput juga untuk bagian dari keberpihakan kita dengan konsep baru di ekonomi menengah bawah. Soal relokasi Gede Bage? Oh tetap, karena udah banyak yang mau, kan makanya tadi saya sampaikan, coba dulu apa kurangnya nanti ditambahi. Kalau udah setahun 2 tahun gagal, kita lihat gagalnya apa. Bahkan kan kalau Gede Bage mah ada wacana kita mau membuat pusat kota di sana, fasilitas infrastruktur lain-lain. Justru hanya masalah waktu di pinggiran. Kemungkinan kayak tadi Pak, kayak dipindah ke gedung Pantikarya, terus ada yang pasar baru ke Pacinan, itu nggak akan ada? Ada di perbincangan, tapi kami tidak terlalu akan mengakomodasi yang sifatnya tetap di jalan atau di area jalan. Tetap berdagang yang bermartabat itu selalu harusnya di pasar. Selama konsep pasar ini masih jadi solusi, tetap itu akan menjadi konsep utama. Karena ada 400 lapak di pasar Balubur bisa diisi, bisa efisiensi lagi yang basement BIP yang ternyata banyak digunakan lebih dari semestinya. Jadi itu dulu, karena saya masih melihat volume pasar yang kosong dengan volume yang di jalan harusnya bisa diimbangi. Termasuk rencana tadi saya sampaikan bulan Mei ini membangun pasar
Cijerah dan Pasar Sarijadi sebagai pasar tradisional yang mau saya tingkatkan 2-3 kali lipat supaya menarik juga PKL di seputar pasar itu gitu ya, dengan harga yang murah terjangkau sesuai konsep pasar tradisional. Pak, dipertegas yang tadi pemberian kartu tapi bukan pemberian modal ya, pemberian kartu. Pemberian kartu. Dengan dengan fasilitas macam-macam, dengan kemungkinan jika memungkinkan ada modal juga, jika memungkinkan program macam-macam yang buat menengah. Rencana kapan itu Pak? Kartu PKL? Nah, besok mau diomongin, kartunya udah siap. Saya tinggal minta ke Dinas UMKM Indah untuk membuat teknisnya, karena harus ada penataran. Jadi kita tidak orang daftar tanda tangan kasih kartu. Kita menerima di negara-negara lain pedagang informal itu dididik dulu, minimal setengah hari dikasih penataran hak dan kewajiban dan sebagainya. Baru setelah dia paham, dia tanda tangan komitmen, kalau melanggar aturan kartunya dicabut. Jadi semua ada aturan, nggak bagi-bagi kartu begitu aja. Pak, respon tadi yang dari PKL sendiri gimana kan? Tadi kan sudah lebih clear. Kalau prioritasnya Pak, apa yang 7 titik atau yang... Enggak, 4 titik dulu. Kalau ditanya kenapa hanya 4 titik dulu, Pol PP kita terbatas, itu aja jawabannya. Pengennya mah, kartu pun begitu, yang 4 dulu ya, yang 4 titik. Ya di mana yang kita sanggup aja dulu. Semua gerak. 4 titik itu kepatihan dalam kaum alun-alun dan merdeka. Terus untuk nanti yang jumlah 200 itu yang mau akomodir, apakah yang sudah terdaftar kemarin di Gede Bage itu? Atau diulang lagi untuk pendaftaran? Enggak, Gede Bage tetap jalan terus. Bagi yang tidak mau, baru diakomodir yang 200 ini? 200. Yang 2000? Enggak, 2000 mah untuk siapa aja. Mau dagangnya di Ujung Berung, mau dagangnya di Gede Bage, mau di mana, selama dia KTP-nya Bandung, nanti pasang kartu kayak kartu pers gitu. Jadi kalau nanti diperiksa di lapangan, kita lihat verifikasinya. Jadi saya ingin... Kalau warga luar kota Bandung gimana Pak? Ya, nah kepada yang warga Bandung ya kita tertibkan dengan aturan-aturan yang berpihak kepada warga Bandung. Gitu. Kalau datanya memang 2000 udah semua ya Pak? Cenah begitu menurut penelitian. Makanya kita melat mungkin 2000, mungkin 3000. Ditertibkan itu dipulangkan atau gimana Pak? Yang bukan warga Bandung dipulangkan? Ya definisi dipulangkan masalah teknis di lapangan, tapi intinya jalan-jalan yang nanti sudah dikategorikan harus tertib, kita tertibkan. Bahwa di dalamnya nanti waktu ditertibkan ada Bandung non-Bandung, yang Bandung yang diambil dulu ke pasar. Gitu. Yang non-Bandung wayahnya tidak ikutan dulu. Kalau memang sudah Bandungnya terpenuhi, ada sisa, ada apa, baru yang non-Bandung kita akomodasi. Secara prioritas aja. Pokoknya berkeadilan aja, asas berkeadilan aja. Langkah untuk membasmi mafia jual beli lapak di jalan. Nah ini juga fenomena kan tadi ya, lihat sendiri di internet, banyak jual beli lapak di Pati Ukur, Jalan Dago. Saya sudah lapor polisi tadi, juga ini akan kita usut ya, karena memperjualbelikan sesuatu yang bukan haknya. Masih kita kaji terkait masalah ekonomi lapak ini. Jadi akan koordinasi dengan polisi. Dilaporkan ke polisi. Iya, tadi kan udah lapor, membisikkan udah lapor. Jadi maksudnya kita akan rapat lebih teknis lagi. Ya, itu dulu ya. Pak, untuk yang pasar tumpah yang Jamika, nanti pemerintah akan berbuat apa Pak? Sama juga, semua yang riweuh-riweuh akan ditertibkan, hanya masalah waktu. Karena keterbatasan personil. Sebelum 4 titik ini clear, kami susah berpindah-pindah gitu kira-kira. Ya, oke, makasih.